tes yang ada di Google Classroom. Oke, selamat pagi semuanya ya. Kita pada wajah-wajah yang lama tidak berjumpa sekaligus untuk presensi. Ini pertemuan yang terakhir, maka saya berharap, tentu saya yakin Anda semua yang hadir ini termasuk siswa yang aktif ya, tugas-tugasnya sudah dikerjakan semua. Maka tolong teman-teman diberitahu yang tugasnya belum kelar, supaya nanti teman-teman Anda tidak mengalami kenaikan tunda. Jadi kalau nanti tugasnya belum selesai, nilainya belum selesai, itu akan ada kenaikan tunda. Selama nanti masuk tanggal 13, akan dikumpulkan yang belum selesai itu selama 1 minggu, mengerjakan tugas-tugas, lalu kenaikannya baru di tanggal 1 Agustus. Nah, saya tidak berharap jumlahnya banyak ya. Maka tolong selain Anda sendiri juga teman-teman diberitahukan. Kita akan lihat presentasi singkat saya. Materi kecil ya. Masih ada materi kecil. Ini melanjutkan topik minggu yang lalu tentang Allah Tritunggal sebagai kebenaran iman Kristiani dan menerapkan peran Roh Kudus yang membimbing dan menghidupi gereja. Ini bagian 2 atau bagian yang terakhir. Poinnya adalah tentang peran Roh Kudus bagi gereja. Roh Kudus mempunyai peranan yang amat penting dan menentukan dalam keseluruhan kehidupan, pertumbuhan, dan juga perkembangan gereja kita. Gereja perdana atau yang sering dinamakan gereja purba di Yerusalem hingga gereja kita saat ini. Roh Kuduslah yang menjiwai gereja sehingga semakin berkembang dan terus berkarya hingga akhir zaman. Tujuan pembelajaran kita setelah pembelajaran peserta didik diharapkan memahami peran Roh Kudus di dalam gereja. Kompetensi yang diharapkan, Anda semakin mengerti peran Roh Kudus dan juga Anda mengerti tentang lambang-lambang Roh Kudus. Indikator keberhasilannya, peserta didik mampu memahami peran Roh Kudus, peserta didik mengenal lambang-lambang Roh Kudus, peserta didik merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Waktunya 2 kali 45 menit, tetapi karena ini online, Anda bisa mengerjakan lebih panjang nanti untuk tesnya utamanya. Skenario pembelajaran, Anda mengikuti pembelajaran jarak jauh ya, dengan aplikasi Zoom ini, meskipun yang hadir tidak mayoritas. Dilanjutkan mendalami materi yang disajikan ada di Google Classroom. Peserta didik hening sejenak, ya, santai-santai di rumah, bisa sambil minum, bisa sambil snack, ya. Membuat refleksi, ya, memberi catatan-catatan sebagai simpulan-simpulan. Yang ketiga, mengerjakan tugas ulangan, ya, ini tugas ulangan KD 9, atau penilaian harian lewat Google Classroom, sudah saya kirim ya. Dikerjakan hari ini, tanggal 18 Mei 2020, saya beri waktu sampai pukul 14 atau pukul 2 ya. Soalnya pilihan ganda, jumlahnya hanya 10. Roh Kudus, ya, kita sering mendengar Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang akan meneruskan karya Yesus sampai
akhir zaman. Roh Kuduslah yang membuat para murid berubah dari penakut menjadi berani untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Jadi kalau Anda takut lalu menjadi berani mewartakan Yesus, itulah Anda sudah kemasukan, ya, dihadiri oleh Roh Kudus dalam diri Anda. Roh Kuduslah yang membimbing para murid untuk mewartakan karya keselamatan Allah yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Dan Roh Kudus pula lah yang membimbing dan menghidupi gereja di masa ini, sampai nanti pada kedatangan Sang Kristus yang kedua. Roh Kudus adalah Roh Yesus dan juga Roh Allah. Roh Kudus merupakan daya kekuatan yang mengangkat dan mengarahkan hidup gereja. Maka gereja tidak pernah khawatir, meskipun dalam pandemi COVID ini tidak ada kegiatan di gereja, tetapi tetap hidup umat, tetap beriman, melakukan ibadah-ibadah di rumah masing-masing. Gereja bukan bangunan gedung, tetapi gereja adalah persekutuan. Gerejanya tutup, tidak masalah, ya. Bisa dibersihkan, bisa untuk renovasi, dan sebagainya. Tetapi peribadatan tetap berjalan. Kita menyadari sering menggunakan lambang-lambang untuk mengungkapkan sesuatu yang abstrak dan adikodrati. Begitu juga ketika berbicara mengenai Roh Kudus. Tidak mudah, tetapi bagi orang beriman, percaya, bisa merasakan meskipun tidak melihat. Berikut ini lambang-lambang yang sering digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus. Gambar-gambar air, ya, lambang air. Saya belum sempat menyajikan gambarnya, tapi air. Air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali dalam pembaptisan. Orang yang dibaptis diangkat menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja, dan dicurai Roh Kudus. Yang kedua, urapan. Urapan dengan minyak suci dalam inisiasi Kristen melambangkan Roh Kudus, tepatnya dalam sakramen Krisma, dalam sakramen pembaptisan, dan juga dalam sakramen pentahbisan. Yang ketiga adalah lambang api. Api melambangkan daya transformasi Roh Kudus. Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pantekosta dan memenuhi mereka dalam rupa lidah-lidah api. Bisa Anda baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 sampai dengan 4. Roh Kudus yang dilambangkan dalam rupa lidah-lidah telah menghanguskan ketakutan para rasul dan mengorbankan semangat para rasul menjadi saksi-saksi Kristus. Yang keempat, lambangnya berupa awan dan sinar. Awan dan sinar melambangkan kehadiran dan penampakan Roh Kudus. Bisa Anda baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, maupun dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 35, ayat 34 sampai dengan 35. Lambang yang kelima adalah meterai. Ya. Seperti Anda tahu meterai, ya, fungsinya, ya, untuk perjanjian-perjanjian, ya. Meterai adalah lambang yang erat kaitannya dengan pengurapan. Dalam Yohanes bab 6 ayat 27. Gambaran meterai menandaskan akibat pengurapan Roh Kudus yang tidak terhapuskan dalam penerimaan sakramen pembaptisan, penguatan, dan pentahbisan.
Yang keenam itu lambangnya tangan. Tangan ya, melalui penumpangan tangan ya, Roh Kudus dikaruniakan, Roh Kudus dicurahkan. Penyembuhan memberkati anak-anak, Yesus juga dengan meletakkan atau menumpangi tangan ke atas mereka. Yang ketujuh, jari, ya, ini jari. Dengan jari Allah, Yesus mengusir setan. Nyahlah iblis. Bisa Anda lihat di Injil Lukas pasal 11 ayat 20. Perintah Allah ditulis dengan jari Allah di atas loh-loh batu. Dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 18. Datanglah Roh Kudus diserukan kepada Roh Kudus sebagai jari tangan kanan Bapa. Yang ke-8 atau terakhir lambangnya adalah merpati, burung merpati ya, yang warna putih. Ya, terbangnya bagus, menarik ya. Itu menjadi lambang Roh Kudus. Waktu Yesus dibaptis, ada gangguan sinyal ya. Pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun atas Yesus dalam rupa burung merpati. Ya, presentasinya sampai di situ ya, karena tadi putus karena adanya sambungan internet yang tidak bagus ya. Tidak apa-apa. Nanti Anda langsung saja ya, kaitannya dengan materi kita yang terakhir, materi kita tentang Roh Kudus. Kita melihat bagaimana peran Roh Kudus ya di dalam hidup Anda. Anda merasakan apa, gerakan-gerakan apa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan. Allahnya orang Kristen tunggal, tetapi punya 3 pribadi. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Dan Roh Kudus itu telah dijanjikan oleh Allah sendiri, di mana Yesus secara fisik sudah tidak ada bersama dengan kita, maka Roh Kudus menemani, menyemangati di dalam kehidupan kita. Maka bagi kita tidak perlu khawatir, hidup kita ini akan ditolong, akan dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu karunia bagi gereja, karunia bagi kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan, materinya hanya sedikit. Ya. Anda bisa melanjutkan, membuka Google Classroom-nya, bisa dibaca-baca sebentar, tapi juga Anda selanjutnya mengerjakan ulangan, soalnya hanya 10, waktunya saya beri waktu sampai nanti pukul 14 supaya teman-temanmu bisa mengerjakannya dengan baik. Sementara Anda mungkin ada yang ikut pelajaran yang lain, dipersilahkan. Demikian yang bisa saya hantar, saya sampaikan. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Secara umum, ya, kita akan mulai tes tanggal 28 Mei, hari pertama. Anda libur mulai tanggal 22, ya, tanggal 21 tanggal merah, tanggal 22 libur, sampai dengan tanggal 27.
tanggal 28 Anda masuk. Ya. Lalu pelajaran agama ini pada tanggal 29, hari Jumat, jam pertama, pukul 7:30 sampai dengan pukul 9. Ya. Jangan lupa, tiap harinya mulai pukul 7:30. Ya. Jangan sampai tidak bangun. Ya. Nanti sehari dilihat jadwalnya, sehari 2, kalau nggak salah ya. Atau 3 ya, tapi kayaknya 2. Anda lihat, kerjakan dengan sebaik-baiknya, Anda bisa tuntas semua, tidak perlu mendapat waktu perpanjangan, bahkan kenaikan tunda untuk kenaikan kelas besoknya. Dan nanti tanggal setelah tes Anda ada lomba-lomba dengan menggunakan aplikasi online ya, tanggal 2, lomba-lomba lewat digital sampai 12 sampai 18, tanggal 19 masuk ya, upacara atau piket untuk mengakhiri pembelajaran kita tahun ini sekaligus pembagian hadiah. Tanggal 20 terima rapot orang tua Anda libur lagi, masuk tanggal 13 Juli. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya, keadaannya sudah baik, Anda bisa masuk semua dengan protokoler COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, selamat belajar, melanjutkan kegiatan-kegiatan yang positif untuk Anda semua. Kalau sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan, langsung Anda kerjakan di Google Classroom. Demikian. Ya, ini ada yang baru masuk, ini siapa ini? Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat, sehat, ya, jaga kesehatan, membantu orang tua. Sekali lagi, terima kasih, selamat pagi. Anda bisa melanjutkan tugas-tugasnya.